Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat, masih setia bersama Guru Ngoding. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini Guru Ngoding akan berbagi tips bagaimana cara kita membuat pop-up menu pada media pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline. Nah sahabat, video tutorial kali ini adalah video tutorial lanjutan dari video yang kemarin. Nah, bagi sahabat yang belum menonton video sebelumnya, sahabat bisa klik link di bagian deskripsi video ini. Oke sahabat, berikut adalah contoh menu pop-up yang akan kita buat. Mari kita simak videonya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai video tutorialnya, saya berharap teman-teman bisa mendukung Guru Ngoding untuk terus berbagi video-video tutorial berikutnya. Nah, caranya cukup mudah, cukup klik subscribe, kemudian komen, like, share jika video ini nantinya bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik sahabat, nah yang perlu kita lakukan pertama kali, kita buka aplikasi Articulate Storyline-nya. Nah sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengedit dari project yang pernah saya buat sebelumnya. Nah ini adalah contoh dari project yang telah saya buat. Nah sahabat semua, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah selanjutnya, di sini kita akan menambahkan layer pada bagian slide kedua. Nah bagaimana caranya? Nah kita cukup klik kanan di bagian pojok kanan ini, kemudian kita bisa memilih duplikat, atau dengan cara lain kita memilih new layer. Nah sahabat bisa menggunakan dua fitur ini, akan tetapi saya akan menggunakan new layer. Baik, nah sahabat, pada kesempatan ini karena sudah kita membuat dua layer ini, maka kita perlu memberi nama. Nah, dari yang pertama ini saya akan memberi nama atau merename ini dengan menu utama. Halaman utama. Kira-kira begini. Kemudian di bagian layer yang baru dibuat ini saya akan memberi nama pop up menu. Baik, nah pada layar pop-up menu, selanjutnya kita pilih insert, kemudian kita bisa memilih shape. Nah teman-teman, kita bentuk shape di sini. Kemudian kita bisa memilih ukurannya. Nah di sini karena sebelumnya saya menggunakan lebarnya 970, maka kita sesuaikan. Lebarnya juga 970. Nah, saya juga lupa tingginya berapa. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, di desain, kemudian ada di story size. Nah, ternyata tingginya 546. Sehingga kita kembali lagi ke format 546. Baik, setelah itu selanjutnya kita arahkan agar posisi dari shape ini berada di tengah. Nah, kita pilih center, kemudian kita pilih middle. Nah, setelah sampai di sini, kita akan mengubah warnanya menjadi warna abu-abu. Kemudian kita juga akan menghilangkan outline-nya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, kita lakukan lagi, kita membuat shape ini menjadi transparan. Nah, sahabat, kita klik kanan, kemudian kita pilih format shape. Selanjutnya kita beri di sini bagian transparansi. Nah, saya gunakan di sini transparansinya adalah 15. Kemudian kita klik plus. Nah, baik sahabat, ternyata di sini sudah transparan seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke halaman utama. Pada layer halaman utama ini, kemudian di sini
kita lakukan blok pada menu ini. Nah, setelah itu kita Ctrl X. Ya. Maka seluruhnya kita pindah ke pop-up menu. Nah, Ctrl V. Baik. Setelah itu kita posisikan kembali agar pop-up menu ini terlihat lebih rapi ya, sahabat. Nah, saya geser lagi agak ke kanan supaya jarak antar menu ini menjadi lebih pas. Nah, setelah itu kita blok seluruhnya, maka kita Ctrl G terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita kecilkan posisinya. Ya, kira-kira seperti ini, sahabat. Nah, setelah itu jangan lupa kita pilih format, kemudian kita pilih align lagi, kita posisikan di tengah, center, kemudian kita bisa memposisikan ini di persis di tengah-tengah, di middle. Baik. Nah, ini adalah pop-up menu yang nantinya ketika kita klik tombol menu, maka pop-up menu ini yang akan tampil atau yang akan muncul. Nah, bila sahabat merasa ini sudah cukup, maka selanjutnya kita akan kembali lagi ke halaman utama. Di sini, nah sahabat, di sini kita bisa memodifikasi. Kita akan memberikan sebuah info di sini agar pengguna bisa mengarah atau bisa mengklik sebuah tombol sehingga menuju ke pop-up menu. Nah, dalam hal ini akan saya insert sebuah gambar dulu, teman-teman, sahabat semua. Nah, karena di sini saya sudah menyediakan gambarnya. Jadi gambarnya saya mencoba, nah ini work from home. Kemudian posisinya saya kecilkan. Nah, seperti ini kira-kira, teman-teman. Kemudian ini saya saya rata kanan. Kalau kurang besar bisa kita posisikan lebih besar lagi. Nah, terus bagian yang merah ini saya turunkan seperti ini. Baik. Nah, sahabat semua, di sini karena di sini ada space yang kosong di bagian atas, maka di sini saya akan menambahkan nama lembaga, yaitu nama sekolah. Klik lagi insert. Nah, kita pilih picture. Kemudian saya di sini memilih logo sekolah. Ya, sebentar saya coba cari dulu. Oke. Nah, baik sahabat, kira-kira ini kita kecilkan, kemudian kita posisikan di sini. Ya. Oke, setelah itu kita beri teks atau tambahan teks. Nah, misal saya copy teks dari sini. Ya, saya ambil dua teks ini, saya blok, kemudian Ctrl C, saya taruh di sini, Ctrl V. Nah, baik teman-teman semua. Di sini sudah ada tulisan, saatnya kita mengubah tulisan ini menjadi nama lembaga kita. Nah, kebetulan saya berada di SD Negeri 3 Telogosari. Nah, untuk ukuran font bisa kita kecilkan, misalkan ini diganti dengan 24. Kemudian untuk yang ini saya mengisikan ini dengan alamat Jalan Rengganis nomor 7 Telogosari, Sumber Malang. Baik teman-teman, kira-kira seperti ini. Nah, kita bisa kecilkan size-nya ini menjadi misalkan 14 atau 16. Ya, kalau ini misalkan kurang besar, maka ini bisa diganti dengan ya 24, kira-kira seperti ini ya. Oke, kita posisikan seperti ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengganti warna ini menjadi warna, saya pilih ini. Ya, kemudian yang bawah juga sama, saya pilih warna yang sama. Oke.
Baik, nah setelah itu baru kita atur ini menjadi lebih rapat. Ya. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan membuat sebuah kalimat petunjuk begitu ya. Saya kasih contoh, misal Ctrl C, kemudian saya Ctrl V lagi. Nah, saya posisikan di sini teman-teman. Petunjuknya adalah pilih menu. Nah, kemudian ukuran fontnya di sini misalkan 40. Ya, 40 bisa kita posisikan, mohon maaf. Ya, agak ke sini. Kemudian jenis fontnya saya pilih yang mana? Nah, ini Arial Narrow ya. Kemudian saya bold. Kemudian di sini saya pilih putih. Oke, kalau ini kurang besar teman-teman bisa kita ubah misalkan menjadi 44. Nah, ini lebih proporsional. Nah, setelah itu kita tambahkan teks di bawahnya. Di sini pilih menu. Nah, ini semacam kata ajakan begitu ya. Kalimat ini tergantung dari teman-teman semua. Pilih menu untuk memulai. Ya, pilih menu untuk memulai belajar. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian size-nya kita ubah misalkan menjadi 28. Ya, 28 atau 26 ya. Nah, oke, kita posisikan seperti ini. Atau saya ganti di sini 26. Kalau kurang ke bawah, kita geser lagi ke bawah. Nah, terus kita tambah lagi. Kita luruskan. Oke, di sini. Nah, tetapi di sini fontnya, warnanya saya ganti menjadi warna abu-abu. Nah, di sini semoga menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Nah, ini hanya ilustrasi ya teman-teman. Jadi kata-kata ini tidak harus mutlak demikian, akan tetapi ini bisa kita sesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, setelah itu kita Ctrl G agar teks ini saya posisikan agak ke tengah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya ini kita ubah lagi, geser lagi. Ya. Baik teman-teman, di sini sudah pas ya. Ya, oke. Setelah itu baru kita membuat sebuah tombol di sini. Caranya kita klik insert, kemudian kita pilih tombol. Selanjutnya kita taruh di sini. Nah, untuk menambahkan nama di sini kita bisa klik kanan, kemudian edit text. Kita tuliskan menu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, menu ini misalkan saya menggunakan Arial Narrow ya. Kira-kira seperti ini. Nah, caranya sama seperti kemarin teman-teman ya. Kita hilangkan bordernya, kemudian ini saya menggunakan ini warnanya. Oke. Nah, agar kesannya menjadi tombol yang menyala atau tombol yang hidup, maka ini perlu kita beri efek shadow ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke. Jika dirasa sudah dengan posisi tombol di sini, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menambah trigger ya pada tombol ini. Nah, kita klik tombol ini teman-teman ya. Klik, kemudian kita tambahkan trigger. Nah, di mana itu? Nah, ini trigger di sini teman-teman. Nah, ini create new trigger. Nah, kita bisa klik ini. Kemudian ilustrasinya begini teman-teman ya. Ketika ketika tombol menu ini diklik, maka dia harus seperti apa? Nah,
ternyata di sini harus show layer, munculkan sebuah layer. Kemudian layer yang mana yang mau dimunculkan? Layer pop-up menu. Oke ya. Ketika ketika diklik. Nah, objeknya yang ya ini sudah. Oke, baik teman-teman ya. Nah, sampai di sini bisa kita preview. Oke, saya coba preview di slide. Nah, kita bisa menunggu. Nah, baik teman-teman, ini adalah contoh dari preview. Selanjutnya kita uji coba apakah tombol menu ini berjalan dengan sempurna. Nah, mari kita lihat. Klik. Oke, teman-teman ya. Jadi ini adalah halaman pop-up menu. Nah, misalkan teman-teman nih dari shape yang kita munculkan ini menghendaki tidak selebar slide ini, maka kita bisa kecilkan ya. Nah, baik teman-teman, dari sini ada satu yang kurang. Ketika pop-up menu ini muncul, maka seharusnya di sini keluar tombol close. Begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita edit lagi, kita close. Nah, teman-teman di sini kita kembali lagi ke bagian player ya, agar terlihat lebih bagus teman-teman ya. Nah, di sini saya tidak mencentang ini. Kemudian kontrol saya juga tidak centang kontrol ini, termasuk dengan caption juga. Jadi nanti yang tampak di bagian device kita hanya slide-nya saja. Setelah itu kita klik OK teman-teman. Oke. Nah, baik teman-teman, di sini selanjutnya kita copy tombol ini. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita pilih layer pop-up menu kembali. Nah, kemudian kita paste, Ctrl V di sini. Baik. Nah, karena ini adalah tombol close, maka ikonnya kita pilih close. Nah, kita ke bagian format, kemudian kita pilih ikonnya di sini. Nah, teman-teman bisa mencari icon close di sini. Kita pilih salah satu yang mana. Misal saya pilih yang ini. Ya. Tanda silang. Nah, baik teman-teman, di sini sudah ada tanda close begini. Kemudian kita akan menambahkan trigger ini. Akan menambahkan trigger pada tombol close ya. Nah, kita klik tombol ini, kemudian kita pilih new trigger. Selanjutnya di sini yang perlu kita lakukan adalah actionnya apa? Kita hide ya. Ya, kita sembunyikan this layer. Jadi pada layer ini. Nah, setelah itu kita klik OK. Baik teman-teman, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita bisa uji coba lagi. Kita pilih preview, kemudian preview di slide. Kita coba lagi. Nah, baik. Setelah itu kita bisa klik menu. Nah, ini adalah pilihan menunya teman-teman ya. Jadi ini menjadi lebih hidup begitu daripada yang kemarin. Nah, sehingga ketika kita bisa memilih menu ini, kita juga bisa close. Nah, kita akan kembali ke sini. Oke, kita klik lagi misalkan. Nah, bisa kita close. Baik. Nah, teman-teman di sini misalkan ada warna yang kurang, teman-teman bisa mengkreasikan ini dengan selera teman-teman masing-masing. Nah, jika dirasa sudah, maka kita klik save. Untuk selanjutnya kita klik publish untuk mengetahui hasil dari yang telah kita buat. Nah, kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah itu kita pilih open. Nah, teman-teman, maka kita akan diarahkan di bagian file HTML mana yang akan kita buka. Nah, kita pilih story. Kita klik 2 kali, maka secara otomatis akan terbuka di aplikasi browser kita. Nah, oke, ini adalah halaman muka. Kemudian saya ketikkan nama saya Noval Abdillah. Kemudian sekolah saya dari SD Negeri
3 Telogosari. Setelah itu save and next. Oke, nah ini adalah halaman selanjutnya. Di sini ada petunjuk begitu, kalimat petunjuk, pilih menu untuk memulai belajar. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Nah, klik menu. Nah, baru kita akan memilih yang mana. Setelah itu kita close. Ya. Oke. Nah, teman-teman, baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman masih setia bersama Guru Ngoding. Untuk itu, saya berharap dukungan dari teman-teman semua agar menambah semangat daripada Guru Ngoding untuk berbagi video-video tutorial yang bermanfaat berikutnya. Jangan lupa teman-teman klik subscribe, kemudian like, kemudian komen, share jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik teman-teman, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.